Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Sekarang jam 11 siang. Hari ini saya kebetulan berada di sebuah desa wisata. Namanya Desa Penting Sari, Dusun Penting Sari ya, Dusun Penting Sari, Desanya Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, hari ini saya beruntung sekali bisa diberi kesempatan untuk belajar di desa ini oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora bersama teman-teman pengelola atau Pok Darwis desa wisata, kurang lebih ada sekitar 13 desa ya di Blora yang hari ini diajak untuk untuk belajar bagaimana kita mengelola desa wisata di sini ya, di Penting Sari. Nah, kebetulan saya sekarang berada di salah satu tempat di mana kawan-kawan saya yang dari 13 desa ini sedang diajak untuk untuk melakukan satu aktivitas belajar gamelan itu di sebelah sana ya. Tapi lupakan itu, saya akan ngobrol nanti dengan salah seorang foundernya ya, salah seorang penggagas desa wisata ini. Nanti Pak Doto dari Desa Wisata Institut Yogyakarta juga ada bersama saya. Nanti kita akan korek banyak hal tentang desa ini, bagaimana beliau dan kawan-kawan di penggiat wisata di sini untuk mengembangkan desa wisata. Nih dia, Pak Doto. Selamat siang. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Nah, ini dia Pak. Kita tadi dari Blora jam 3 pagi berangkat dan amazing sekali di sini kita disuguhi banyak hal ya tentang bagaimana mengelola desa wisata, lalu bagaimana masyarakat desa itu juga memperlakukan tamu ya, yang dari luar itu sangat oke Pak. Saya juga terkesan tadi dengan apa yang kami lihat tentang hospitality-nya juga keren sekali sih. Jadi sangat alamiah, tidak mengada-ada. Ini gimana Pak Doto bisa cerita ke kawan-kawan saya di Blora, barangkali bisa bisa membuat atau menginspirasi mereka. Terima kasih Mas. Jadi membangun desa wisata adalah membangun budaya, memelihara budaya. Nanti di dalamnya ada atraksi, itu bagian dari, tapi yang lebih penting budaya kita menjadi tuan rumah yang baik. Bagaimana budaya kita melayani, terus itu perlu proses yang panjang, perlu belajar dan baik secara langsung maupun belajar tidak langsung. Salah satu yang kita bisa belajar kan dari tamu-tamu yang datang. Betul. Karena setiap tamu kan punya perbedaan karakter dan itu kita terus mendalami. Nah, itu bisa kita bangun dengan melalui proses yang cukup panjang sampai akhirnya bisa masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Kamu juga bisa jadi sarana belajar untuk indikatornya sudah puas atau belum gitu ya? Sudah puas atau belum, bahkan sudah kita bisa menjadi lebih percaya diri karena berhadapan dengan orang. Awalnya petani kan mereka masa bodoh dengan mereka bertani berkebun, tapi sekarang mereka harus berhadapan dengan orang lain sehingga mereka menjadi budaya melayani di samping mereka kegiatan mereka sebagai orang desa. Saya bertanya Pak Doto nih, berapa lama sih prosesnya dari petani yang masa bodoh atau teman-teman yang tadinya tidak sadar dengan potensi mereka menjadikan ini pasti perlu waktu dan perlu kerja keras nih Pak Doto. Kalau dari sisi perjalanan kita kan udah 13 tahun, tapi membangun di awal menyamakan mimpi bahwa kita ingin menjadi desa wisata perlu 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu baru kita bisa mengajak sebagian kecil untuk menjadi tuan rumah, untuk menjadi pelayan. Itu. Nah, tahun pertama baru bisa menyamakan itu. Tahun kedua baru kita mulai mereka memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tadinya berkomunikasi antar warga nggak masalah, tapi berkomunikasi di tahun kedua. Budaya untuk kita melayani masyarakat itu kita bentuk di tahun kedua. Nah, tahun ketiga 2008-2010 kita sudah berani go untuk kita siap menjual produk yang hari ini kita jual sama seperti 12 tahun yang lalu. Di tahun ketiga Pak ya? Tahun ketiga. Tantangan di tahun ketiga adalah karena kita rawan bencana, ada erupsi, sehingga kita mulai lagi dari bawah lagi. Tapi karena semangat yang dibangun kebersamaan, semangat menjadi tuan rumah, akhirnya
memunculkan di tahun keempatnya itu lebih mudah. Oh, gitu. Dan di ya. situ sudah kita berani pakai target, Pak. Target bahwa kalau mau bisa menghidupi kegiatan, bisa memberikan manfaat, harus ada target-target yang bisa dipenuhi baik secara ekonomi, secara sosial budaya maupun secara lingkungan. Ekonomi harus dikejar, berarti dengan bisnis. Semua dikalkulasi dengan bisnis. Kita bikin paket, kita harga jual, harga promo, bahkan harga kontrak rate pun sudah kita baca. Sudah disiapkan ya. Kemudian secara sosial budaya, oh ternyata kalau kita memelihara budaya, baik kita berkebun, bertani, memasak, bermain seni. Dan yang menarik tadi budaya itu sebenarnya bukan hanya ini ya Pak, ya, bukan satu yang sifatnya seni dan peninggalan yang dulu. Lebih ke kehidupan, kebiasaan hidup. Nah, tradisi itu penjajakan. Nah, itu ternyata menarik karena yang dicari wisatawan adalah perbedaan budaya, ya kan. Nah, di dalamnya ada atraksi-atraksi itu bagian dari budaya. Nah, itu di sisi budaya. Itu bisa dieksplor ya Pak, jadi sebuah kegiatan yang menarik ya. Kita bisa punya lebih dari 15 item yang bisa dijual dengan berbasis keseharian masyarakat, kehidupan sehari-hari. Segitu ya? Nah, luar biasa. Terakhir baru menjaga lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan menjadi? Ya, kita orang desa, harusnya suasananya tetap desa. Tidak bisa tergantikan ya. Tidak usah ada fasilitas yang sangat wah. Mungkin nanti kita bisa lihat homestay. Homestay sederhana, rumah masyarakat. Nah, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, mereka punya jumlah bersih, mereka gotong royong, itu kita tetap pelihara. Karena disitulah kita bisa menampilkan jati dirinya orang desa. Dan itu yang masih terjaga sampai saat ini. Tidak mengada-ngada apa adanya, alamiah dan alamiah. Dan akhirnya dari satu orang, satu rumah, dua atraksi, sampai mereka berkembang menjadi sekian banyak atraksi. Gitu. Jadi mereka sambil berjalan itu juga sambil memetakan penempatan mereka. Kalau sudah ada tamu, bahkan meminta saran dari tamu. Masukan ya Pak ya. Kira-kira ini cocok nggak untuk tamu? Nah, itu bisa kita kembangkan lagi. Jadi dari sana ya. Jadi saling mengisi. Istilah kita orang jualan itu sambil kita nanyain konsumen ya. Betul. Mereka butuhnya apa sih? Butuhnya apa? Kalau nggak sesuai dengan budaya kita nggak makan mau. Tapi kalau itu sesuai dan kita bisa, kita yakin. Dan sevibrasi kita tidak menjual yang tidak kita mampu. Prinsip kami adalah menjual yang kita mampu dan itu adalah budaya kita. Tapi kalau itu bukan budaya kita, ya memang sampai saat ini kami tidak terima. Dan itu agak susah ya Pak, nanti kalau dikembangkan karena bukan jati dirinya warga kita ya. Kalau saya lihat tadi, jenengan jelaskan berarti memang untuk melaunching sebuah desa wisata yang benar-benar ready itu memang butuh waktu ya Pak, butuh menyiapkan butuh proses, butuh pendampingan dan butuh support dari berbagai pihak. Iya, termasuk dari warganya itu sendiri juga ya. Khususnya bagaimana dari warga. Mereka bisa siap dalam. Tapi saya juga tertarik sih setiap kali ketemu dengan warga sini pasti yang saya terima kesannya sangat ramah ya. Siapapun yang kita sapa mereka akan sangat membantu kita. Jadi itu mereka membantu dan memandu kita benar-benar nih. Jadi selama berada di sini kayaknya kita kayak raja nih ya, semuanya dilayani dengan bagus. Ini gimana Pak menjadikan mereka yang tadi jenengan bilang mungkin di awal mungkin tidak seperti ini, tapi bisa mempunyai karakter yang sedemikian. Jadi proses yang kita buat kan adalah kalau kita melayani dengan baik, kita pasti akan punya tamu yang nanti bahkan menjadi saudara. Jadi prinsip kami tamu adalah teman. Datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, bagaimana itu juga dilakukan pada tamu. Dan pasti akan meninggalkan kenangan yang itu bagus akan ya Pak ya. Membuat kenangan sekaligus menjadi promosi yang lebih mudah. Promosi yang positif banget ya. 60% 5 tahun pertama, 60% lebih tamu saya adalah dari promosi orang, bukan dari kami promosi, tapi dari mereka yang pernah datang. Mereka bercerita. Berarti bisa kita simpulkan promosi terbaik justru dari pengalaman itu sendiri dari ya. Pengalaman dan pelayan dilakukan. Bukan sesuatu yang kita sampaikan tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Dan mereka mendapatkan itu lebih percaya dibanding mereka saya promosi. Cuma 5 tahun kemudian ditambah dengan media sosial pasti kita gunakan. Nah, itu hanya alat saja. Jadi mendukung ya. Lebihnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa melayani dengan baik. Bahkan hampir semua bantuan yang kami terima dalam bentuk fisik dan sebagainya itu justru karena mereka merasa bahwa kami bisa bertanggung jawab pada bantuan. Sehingga itu menjadi kami lebih kuat lagi. Lebih percaya diri juga ya Pak. Nah, tadi kan cerita nih Pak bahwa membangun desa wisata ini sebenarnya orientasi utamanya bukan profit oriented untuk keuntungan sebesar-besarnya, justru bagaimana masyarakat
masyarakat ini bisa mendapatkan berkahnya sebesar-besarnya itu gimana nih Pak untuk memulainya seperti apa? Materi orang desa itu kan sebetulnya mereka cukup kaya, bukan hanya materi ya, kaya sebagai seorang desa itu mereka lebih dari cukup. Sehingga kalau kita mengejar membuat tujuan utama sebagai materi, mengejar materi, itu kita akan sulit karena orientasinya pasti akan materi. Tapi orientasi kita adalah bagaimana kita menjadi desa yang mandiri, desa yang warga desa yang mandiri, sehingga kami bisa mengeksplorasi kekayaan desa kita yang tadinya biasa saja, ternyata sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa dan itu ada baru nanti muncullah nilai materinya. Seperti homestay. Bonusnya gitu Pak ya. Jadi homestay itu mereka kamar mereka kosong, mereka sekali dirapiin, dibersihin. Mereka masuk, kita masukin tamu ke situ. Mereka ada biaya menginap, biaya makan, ya itu untungnya. Bukan dapat selisihnya, karena sebenarnya nilai-nilai yang kita bayarkan kepada homestay itu ya mereka untuk nyuci spray, untuk memperbaiki kamar mandi, dan akhirnya Pak, rumah mereka menjadi lebih bersih, lebih rapi. Nah tujuan kita kan itu. Kalau nanti rumah kita rapi, rumah kita bersih, pelayanan kita baik, makanannya enak, itu akan jadi promosi lagi ya. Itu akan menghasilkan efek yang tadi. Berarti memang kita selama ini harus menata mindset kita, memandang segala sesuatu itu bukan hanya sekedar profit oriented di sana, tetapi memang benar-benar dari misi desa wisata itu sendiri, bahwa ini memberikan nilai tambah nilai tambah bagi masyarakatnya gitu ya. Dan itu perlu tim. Kita perlu tim yang mengatur jobdesknya masing-masing, siapa berbuat apa. Ada yang bergerak di budaya, ada bergerak di manajemen, ada yang bergerak di atraksi, ada juga yang bergerak di sisi birokrasi. Keren Pak. Pak Doto ini sering kali juga diminta sama dinas untuk mendampingi teman-teman kita di desa wisata. Ini Bu Wahyu juga hadir di sini. Bu Wahyu, ini makasih banget informasinya, keren sekali Pak Doto ini dalam mengembangkan masyarakat desa wisata itu. Ternyata yang sangat pertama dan tadi dirubah adalah mindset kita dalam melihat bagaimana mengembangkannya, tidak semata-mata dari ini Pak ya, dari physically yang seharusnya kita bangun terus nih. Gimana Bu Wahyu setelah pengalaman tadi, selain pengalaman dapat bunga-bunga yang cantik? Kita berharap teman-teman yang kita ajak ke Blora ini dari perwakilan desa wisata ini bisa mengambil pelajarannya, bahwa memulai desa wisata tidak harus kita membuat daya tarik wisata baru, tetapi potensi yang ada di masyarakat tadi yang disampaikan Pak Doto, dari budayanya, dari lingkungannya, adat kebiasaan masyarakat, kemudian potensi yang dimiliki meskipun itu perorangan pribadi, tetapi kita bisa gandeng mereka kerjasama dan menjadi satu paket dan bisa menghemat ya. Dan tadi Pak tidak harus semuanya kita biayai di awal ya. Kita tidak perlu modal awal untuk membuat sesuatu. Itu yang hari ini kita dapatkan ya. Jadi masyarakat itu juga bisa jadi semacam pemodalnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar, meskipun nilainya besar ya Bu ya. Tadi di tempat Pak Bayu itu jomblo juga kayaknya. Ini juga semua milik sendiri. Makanya saya kenapa mengajak teman-teman, ada yang bilang gini, Bu Ayu kenapa sih nggak tempat yang bagus ini loh. Saya justru nggak mencari tempat yang harus bisa wisata punya potensi alamnya bagus, daya tarik wisata bagus, enggak gitu. Kita ingin membuka pemikiran wawasan teman-teman. Oh, saya ternyata di desa juga punya kok ini, cuman bagaimana saya mengemasnya, mengelolanya. Dan saya setuju, nilai pembelajarannya sangat banyak di sini. Setelah dari masuk seperti apa, kita sebenarnya udah banyak kita belajar dari teman-teman Pak Doto yang mulai dari mendokumentasikan, yang itu saya yakin pasti nanti akan jadi bahan untuk promosi juga ya Pak. Gimana Pak Doto? Jadi istilahnya di setiap desa itu pasti punya potensi yang luar biasa yang kita bisa jual, tapi biasanya orang desa tidak punya kemampuan untuk menyadari itu, sehingga membutuhkan dampingan dari pemerintah maupun dari pelaku-pelaku yang lain. Nah itulah fungsinya
pentahelik ya, fungsinya stakeholder itu saling menguatkan. Pemerintah pasti punya program, punya dukungan, perguruan tinggi punya ilmu ya. Kemudian industri kita butuh. Tamu saya kan tidak jalan sendiri, kami kerjasama dengan biro perjalanan, kerjasama dengan mengkolaborasikan itu semua ya. Kemudian ada media sekarang kan media gampang, media sosial itu paling kalau dulu kan media yang mainstream, sekarang dan murah ya Pak ya. Dan murah sekarang, bahkan promosi gratis. Jadi sekarang semua liputan, kalau mereka punya produk yang berkualitas, orang pasti meliput, nggak usah kita bayar. Tapi kalau itu didukung nanti sama warganya. Siap nggak warganya? Kalau warganya nggak siap percuma. Kita membuat atraksi bagus, tapi warganya nggak siap percuma. Jadi kayak warganya nggak siap, kayak lucu itu ya, nggak membumi ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jenengan datang tiba-tiba nanti ada orang dicegatin. Nah, ada juga satu pihak lain yang masuk ke desa karena pelayanan. Saya kenal dengan CSR dari bank terkenal itu karena sederhana, karena tadi disapa masyarakat. Loh, saya mau baru masuk udah disapa, dan itu berkesan ya. Berkesannya itu dan diberikan dalam bentuk bantuan, dan itu bukan hanya 1-2 loh, hampir semua bantuan itu karena kesan yang jadi dari indikasi yang sederhana itu bisa orang bisa langsung nah nanti atraksi bisa dibuat kok, bisa dibuat atau dimunculkan alam budaya kreativitas atau buatan udah kita munculkan aja, karena namanya desa wisata itu pasti harusnya adalah desanya, bukan titiknya. Kalau kita buat destinasi gampang, kita punya kan yang berbasis masyarakat yang menginginkan, yang mereka pelakunya, mereka yang menjalankan, dan mereka juga nanti yang menikmati. Kita pengen lebih. Jadi demi kemakmuran mereka ya. Tujuan akhirnya mereka bukan sekelompok orang dan atau bukan nilai rupiahnya loh. Kalau itu enggak, tapi nilai bahwa mereka menjadi bagian penting dari pariwisata itu yang kita ruhnya ke sana. Iya, kemaslahatannya ya buat mereka semua. Terus kedua, ada juga ini bukan utama ya. Pariwisata itu bukan tujuan utama. Tujuannya kesejahteraan ya, tapi pariwisata hanya salah satu alatnya. Alatnya untuk mencoba mereka punya pendapatan tambahan. Oh, nilai tambah karena tadi ya. Petani ada nilai tambah. Akhirnya ini yang keren ya. juga, Pak. Jadi nilai tambah. Pariwisata bukan yang menjadi utama, tapi bagaimana kita yang sudah mempunyai usaha atau pekerjaan atau profesi itu memberi nilai tambah sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya ya. Iya. Oke, Pak Doto, Bu Wahyu, saya juga sebenarnya sangat menikmati sekali di sini ya Bu Wahyu. Sehari kurang kayaknya. Harusnya menginap ya. Iya, harusnya menginap. Tadi banyak sekali living dan mereka juga ramah-ramah ya. Selama kita berjalan tadi Bu Wahyu juga sudah dapat banyak keladi-keladian sesuai dengan hobi beliau. Ini Pak Doto, makasih banget informasinya. Sampai ketemu di Blora Pak nih Pak. Kita akan berhasil juga dengan Pak Doto ya Bu ya di beberapa desa wisata lagi. Nah, ini kawan-kawan saya sudah banyak yang bergabung. Matur nuwun Bu Wahyu, Pak Doto, Mas Jati, selamat Riyadi juga selamat siang. Keren ya desanya nih, teman-teman saya baru selesai bermain gamelan tuh kan. Gimana Mas? Pak Arif, pripun Pak? Tadi main gamelan. Asik. Asiknya gongnya enak. Suwe ora jemu ora suwe. Suwe ra ngono pisan ora suwe. Apa kuwi? Main gong maksudnya. Main gong. Suwe ra main gong. Asik ya ternyata. Asik. Saya mau ngomong. Ya, Bu Wahyu ini mau nambahin. Silakan Bu, monggo. Saya mau nambahin bagi teman-teman nanti. Karena kita Blora ini kan kita mulai merintis dan memulai mengembangkan desa wisata, tidak berpikir lalu dengan waktu yang singkat akan banyak kunjungan. Jadi kita berpikirnya justru di masa pandemi di desa wisata yang sudah berpuluh tahun terkenal saja mengalami penurunan kunjungan apalagi kita yang baru memulai. Jadi kita berpikirnya adalah justru di masa pandemi ini kita memulai mempersiapkan. Kita berharap pasti pandemi ini selesai. Ya, amin. Sehingga pada saat pandemi selesai, kita sudah siap. Nah, betul. Jadi, Okay. Jadi bukan berpikirnya kita memulai terus kok nggak ada kunjungan. Ya, gitu. Tadi 3 tahun apakah loh, perlu kita support? Iya. Ada generasi perintis, ada generasi tadi apa? Ada berkembang ya. Itu mereka menikmati sekali prosesnya dan hasilnya kita bisa rasakan ya Bu. Nggak cuma dilihat tapi benar-benar bisa rasakan ya dari warganya, dari lingkungannya tuh bersih banget. Saya tuh paling terkesan kalau satu daerah itu bersih ya dan nyaman, orangnya ramah, resik dan ramah itu yang kayaknya jadi poin utama. Ada lagi tambahan? Cukup. Ya, Bu Wahyu Trimulyani, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora yang hari ini berbaik hati
mengajak saya liburan. Wah, ini suwe ora libur pisan ora suwe. Mbak Salat Buah Ilmu, Mbak Indah pripun kabare? Potonganku anyar Mbak Indah. Aduh, apa iki? Aduh men nek dolan Pak Kuat. Iya, saya itu dolannya dipeksa Mbak, dipeksa dolan. Jadi saya harus ikut ya, dipeksa sama Bu Wahyu Trimulyani, jadi Kabid Pariwisata Blora. Ada lagi Ibu Siti, apa kabar? Ibu Siti ya, yang keren, yang modis, apa kabar? Mas Slamet Riyadi juga selamat pagi. Lalu siapa lagi? Ibu Wahyu Widiawati Zen. Semoga Blora bisa bisa juga ciptakan seperti itu melalui tangan-tangan kreatif Kak Kuat. Oh iya, siap Ibu, mohon doanya ya. Semoga bisa terwujud. Ika Puspitari ini juga sedang menonton. Ika, apa kabar pagi hari ini? Ini saya dengan kawan-kawan saya dari 13 desa wisata yang ada di Blora itu yang di belakang saya adalah Mas Ariza. Dari mana Mas? Dari Janjang. Dari Janjang. Selamat pagi kawan-kawan. Beliau ini pemusik nih. Jadi senengannya apa tuh bahasa Indonesia nih? Senengannya. Hobinya itu megang menyeti organ kawan-kawan. Wah, ini pemain. Oh iya, ini terima kasih Mas Kuat ya. Sama-sama. Gratis lagi. Saya ngasih Bu Wahyu tadi. Oh, Bu Wahyu. Aku dodolan Mas. Oke Mas Ariza, wis nikah dong Mas? Belum. Yo, wingi gandengan karo cewek berarti wong mbok nikah to. Wah, iki parah yu. Teman deket. Oke, Mas Ariza. Oke, siap, kapan-kapan kita kembangkan di Blora ya. Oke. Usaha-usaha ini kayaknya bisa kita tiru Mas, kita jadikan inspirasi untuk kita ngembangin di daerah kita. Janjangnya view-nya ra kalah lah. Menarik sekali ya enggak? Menarik. Nanti Kalau yang dijual di sini rata-rata di Blora ada semua tanaman itu. Jadi bagaimana kalapnya mereka membeli tanaman keladi dengan harga puluhan ribu tuh? Iya. Masa ning Blora ra iso rek gawe ngono rek? Iso ra? Bisa. Oke, thank you Mas Ariza. Oke, siap. Jolali di like lo ya. Oke, like. Ini Bu Camat, Bu Camat Blora. Halo. Selamat Bu, sudah beli berapa juta tadi Bu tanaman-tanaman ini? Pokoknya banyak. Pak Camat seneng mesti gitu kayak oleh-oleh. Bu Yuli ya. Thank you. Wah, ini teman-teman yang suka tanaman-tanaman jenis keladi ini, Mbak Yeti juga wis tuku isek nyautin di dalan-dalan iki. Ya. Oh, sip ya. Jadi di Blora nanti banyak koleksinya ya setelah dari Penting Harjo ini. Penting Sari. Apa kabar nih teman-teman yang sudah join di live streaming saya di siang hari ini jam 11:30 ya, hampir 11:30. Kita masih diajak berkeliling oleh guide-nya di desa Penting Sari. Guide-nya keren-keren ya, meskipun mereka rata-rata sudah sepuh tapi kayaknya sangat menguasai medan ya Bu ya. Sangat menguasai medan dan kita sangat terlayani lah. Misalnya saja kita mau nyari apa, kita pingin informasi apa, mereka langsung sangat gerak cepat ya melayani kita. Keren nih. Gitu ya kawan-kawan ya. Informasi dari Desa Penting Sari, Dusun Penting Sari, desanya Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya farm tour ini kegiatan yang bisa dikreasikan di Blora ya, banyak desa di Blora yang sebenarnya sangat potensial untuk juga mengembangkan kegiatan semacam ini. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Saya sangat terkesan sekali ketika melihat cara mereka membersihkan sekitarnya itu terkesan bersih dan masyarakatnya juga sangat ramah ya. Nah, ini dia bapaknya yang lagi bersih-bersih. Pak, resik-resik Pak. Nggih, monggo Pak. Nah, ini ya juga salah satu warga yang sangat welcome menyambut kita di desanya. Jadi itu ya syarat yang utama yang awal bisa kita kerjakan adalah menciptakan suasana yang bersih,
dan ramah. Kalau di bahasa Jawa kan resik dan ramah ya, 2 R. Keren itu. Saya mungkin akan ini ya, akan tanya-tanya lagi ke beberapa, atau ini Pak sinten asmane Pak? Pak Gono. Pak Gono. Pak Gono ini guide-nya ya Pak ya? Atau pemandunya? Gitu. Kalau Pemandu wisatanya Pak Gono itu pengurus homestay. Oh, pengurus homestay. Ada berapa homestay di sini Pak? 60 homestay atau 60 kamar Pak maksudnya? 60 rumah. Berarti kamarnya berarti lebih banyak ya? Iya. Satu homestay itu ada berapa kamar? Ada paling sedikit 2. Paling sedikit juga. Paling banyak? 4. Berarti dibikin rata-rata 3 lah ya Pak ya? 3 kali 60, 180 kamar. Nah, kalau saya ingin menginap nih Pak Gono, kira-kira biaya berapa Pak? 120 itu udah Include termasuk makan 3 kali. Makan 3 kali, tambahannya apa Pak? Udah, termasuk itu aja? Snack ada, kan udah komplit. Snack khas desa ya Pak ya, makanan-makanan yang ada di sini. Oh, berarti 120.000 ya Pak ya? Ya. Itu ngitungnya berarti 24 jam 24 atau jam. 24 jam ya. Terus selain di homestay tadi, kegiatan yang biasanya dilakukan wisatawan ketika live in atau nginep di sini itu apa aja sih Pak? Ya kayak tadi belajar main gamelan. Yang terakhir tadi gamelan ya. Bajak sawah. Oh, bajak sawah ada juga. Ada tanam padi. Tanam padi ya. Tangkap ikan juga ada. Oke. Trekking ya. Ya, mau naik jeep juga bisa. Naik jeep yang ke ini ya Pak, ke Merapi. Oh, saya dengar ini desanya Mbak Marijan betul Pak ya? Betul. Oh, desa Mbak Marijan berarti desanya Umbul Harjo. Oh, yang roso-roso itu Pak ya? Ya. Oke, berarti punya ini ya, punya tokoh yang sangat fenomenal ya di desa ini Mbah Marijan. Ya. Kalau makamnya beliau di mana Pak? Di desa ini juga? Enggak. Jauh Pak dari jauh dari sini ya. Oke. Nah, ini kita mau diajak kemana Pak setelah ini Pak? Istirahat dulu. Istirahat ya. Persiapan makan siang. Oke, apa menunya kita? Kalau boleh dibocorin Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Itu rahasia itu. Rahasia ya. Kawan-kawan, ini sudah hampir jam 12, setengah 12. Jadi kita akan masuk di break ya, makan siang. Nih, teman saya dari Tempuran. Bener nggak? Iya, Mbak Ria, gimana kesan-kesannya kok? Terus saya? Nanti ya. Wah, ini kayaknya dimintain informasi masih nanti-nanti. Baik, saya mungkin akan cari teman saya yang lain dari beberapa desa. Saya ini dari Waru, dari Ngelobo. Piye Mas? Piye pengalaman mau piye Mas? Alhamdulillah, saya dari sini dapat belajar banyak. Namanya siapa? Iya. Nama saya Octavian Vicky Alfianto dari Desa Ngelobo, Kecamatan Jikin, Kabupaten Blora. Oke. Terus dari sini saya belajar, berangkat dari rumah itu belajar untuk menambah wawasan, niatnya pengetahuan, ya? Niatnya untuk menambah wawasan untuk memajukan desa saya supaya menjadi desa wisata lebih maju lagi. Luar biasa, Mas apa? Octavian Vicky. Panggilannya Vicky. Mas Vicky, makasih ya. Siap. Tadi pengalamannya seru nggak? Seru banget. Apa yang paling seru? Paling seru minum kopi. Oke, Mas Vicky, makasih. Yang sebelahnya adalah Mas Septian Wisnu Ardana. Panggilannya? Wisnu. Mas Wisnu. Tadi saya tahu beliau ini jarang naik bis dan mabok. Piye wis mari mabok ya? Sudah sedikit. Ini dari Waru ya, Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Ini yang terkenal Gunung Mundri ya Mas ya? Puncak Mundri. Mas Vicky ya? Wisnu. Mas Wisnu, piye Mas? Pengalaman tadi selama di sini? Enak bisa sharing-sharing sama bisa ketemu teman-teman ya, pengurus wisata lainnya. Bisa tambah pengalaman. Iya, tambah pengalaman itu. Oke. Moga sukses ya. Ngelobo dan Waru kayaknya dua desa yang punya pemandangan keren di Blora ya. Amin. Jangan mau kalah sama Desa Penting Sari ya enggak? Kita bangun di sana bareng-bareng ya. Oke, Mas Vicky dan Mas apa? Mas Wisnu. Makasih ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Itu tadi testimoni dari beberapa teman-teman saya yang kita makan siang di sini bukan? Oh iya. Oke, itu yang tadi kesan-kesannya tentang desa wisata. Saya mungkin akan cari lagi siapa ya untuk tadi teman-teman atau ibu-ibu yang hobiis bunga. Sini kayak dimanjakan dan mereka kalap ya. Beli ini rela merogoh koceknya dalam-dalam itu untuk belajar ini tanaman bunga yang jenis keladi itu
ternyata ini ya, ternyata sangat diminati. Ini saya mau ketemu teman-teman saya yang dari mana, dari Menden. Selamat sore Pak, selamat siang. Selamat siang juga Pak. Nah, Pak siapa nih? Pak Karwo dari Desa Mendenrejo. Yang tempatnya ini ya Pak, Gua Sentono. Dan apa nih Pak yang di sana yang terkenal Pak? Yang di sana terkenal ini pepes ikan jendil. Saya pernah makan tuh, keren, enak ya, enak sekali ya. Jadi sekarang sudah ada akses jembatan ya Pak di sana ya? Iya sudah ada akses jembatannya dan 2 bulan. Nah, sekarang mau melintas banget, mau lewat ke Cepu, mau ke Ngawi, baru ke Ngawi. Lebih cepat ya Mas? Lebih cepat. Oke. Pak siapa tadi Pak? Pak Karwo dari Mendenrejo. Pak Karwo tadi gimana Pak pengalamannya diajak sama kawan-kawan dari Dinas Pariwisata ini, kesan-kesannya pripun Pak selama tadi mengikuti kegiatan dari pagi, kita berangkat jam 3 pagi terus sampai sini, dan apa pengalaman menarik yang didapat Pak Karwo selama di sini? Alhamdulillah. Sebetulnya waktu mau berangkat ini pesimis Pak ya. Maksudnya bahwa berangkat ini mengalami masuk angin segala, tapi setelah nyampe di perjalanan, habis istirahat ini agaknya stres ya. Setelah stres nyampe di sini kayaknya menarik banget. Gitu ya. Di lingkungan ini kompak banget. Misalnya gimana ya, rukun kayak gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari ya. Banyak yang perlu dipelajari, banyak pengalaman lah. Oke, intinya saya berharap bisa dikembangkan di daerah bisa saya. Menginspirasi kita semua ya yang datang untuk kita ambil ini ya pelajaran berharganya dalam pengembangan desa wisata di Blora. Mudah-mudahan bermanfaat bagi desa kita. Karena sukses ya untuk Mendenrejo. Mudah-mudahan. Saya tahu di Desa Panjenengan itu desa yang sangat indah, jadi sayang kalau nggak bisa kita maksimalkan potensinya. Makasih Pak ya. Ya, makasih Pak Karwo. Yuk, gitu ya. Pak Karwo juga sudah memberikan testimoninya. Saya mungkin perlu siapa lagi ya yang saya belum sempat ini, mungkin dari Klopo Dhuwur ya. Ada juga teman-teman dari Klopo Dhuwur yang juga hadir. Nih, apa kabar Klopo Dhuwur? Nah, Bapak Saiful, gimana Bu? Bapak Saiful Amin. Menambah wawasan kita untuk maju ke depannya, nanti gimana desa kita bisa maju. Oke, cukup banyak ya ilmu yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Sangat banyak dan sangat menginspirasi saya rasa ya. Pak Dr. CS ini dalam mengelola desa yang oke lah ya, desa wisata yang. Selanjutnya Bapak Kasyanto. Kayaknya potensi semacam ini di Bapak Kasyanto. Bisa untuk nanti untuk kemajuan embung di desa aku nanti. Tidak harus membangun banyak hal, tapi dari apa yang sudah ada itu ya. Oke, makasih Bu, siapa nih? Bu Susi dari Klopo Dhuwur, Kerambil Tinggi. Oke, makasih Bu Susi. Nah, itu dia dari Klopo Dhuwur. Nih kita sekarang masih bersiap untuk break makan siang. Nah, ini ada. Ini menunya apa ya? Bu, teng mriki menunya ikan ya? Menunya ikan. Mangut lele. Oh, mangut lele. Tak kira ikan nila, bukan ya? Oke. Jadi ternyata saya dapat informasi mangut lele. Mbak Ria sudah siap? Nah, harus syarat alasan sedilo. Nah, ini adalah Mbak Ria Septi. Siapa namanya lengkapmu? Tunggadewi. Ini dari Tempuran ya, sama dengan saya. Beliau ditugaskan oleh Pak Kades untuk belajar ya Mbak ya. Terus apa yang didapat selama belajar di sini? Septian Wisnu Ardana. Intinya pembelajaran baru yang dulunya di tempat saya belum ada seperti gamelan dan lain-lain, saya bisa belajar di sini. Terus kayak pembelajaran yang untuk tanam bunga yang berhubung saya juga belum pernah menanam. Seperti itu. Ya alhamdulillah adalah Pak. Ternyata hal-hal yang sepele semacam itu mereka jadikan ini ya semacam andalan ya di sini ya. Dan sangat menarik kan dengan kemasan yang dikelola dengan baik, ternyata juga bisa membuat kawan-kawan kita yang datang ke sini juga sangat antusias dan sangat menikmati ya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Dan kayaknya nggak terasa tiba-tiba sudah jam 12 siang dan kita saatnya makan siang. Mbak Ria, terima kasih ya. Semoga nanti sukses, Tempuran juga bisa meniru penting sehari. Amin. Dadah dulu. Oke ya. Gitu ya. Oh, siap. Oke. Jadi itu ya kawan-kawan ya, banyak teman-teman di saya ini yang justru sangat sangat antusias. Nah, ini dia yang kemarin dapat
dapat pendampingan desa wisata, Desa Banguan. Apa kabar Banguan? Mas apa namanya? Mas Yusikin, Mas ya. Yusikin, ya. Halo teman-teman, ini berada di Penting Sari Pak ya. Di Desa Penting Sari, Dusun Penting Sari, Dusun Penting Sari, Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Iya Mas, kita Mas. Ya, untuk di sini kami mendapatkan pelajaran baru, terutama dalam pengelolaan desa wisata. Apa nih Mas pelajaran baru yang? Pelajaran barunya adalah tentang manajemen. Manajemennya, jadi kita itu nanti untuk Desa Banguan kedepannya akan lebih solid lagi tentang manajemen desa wisata. Untuk kemarin kami Desa Banguan sudah mendapatkan gambaran, hanya saja masih belum sesolid yang di sini. Gitu. Jadi terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang telah mengajak kami dari Desa Banguan untuk istilahnya apa ya, studi banding lah. Ya, memberi kesempatan belajar ya. Ya, memberi kesempatan belajar di sini. Jadi untuk kedepannya semoga Desa Banguan manajemennya jadi lebih solid lagi. Pemuda dari pemerintah desa, Pok Darwis, Kompak Karang Taruna, salam semangat. Ya. Salam lestari juga ya Mas ya. Siap. Oke. Mas siapa? Yusikin. Mas Yusikin Banguan. Thank you Mas ya. Siap. Sampai ketemu lagi di Banguan. Oke. Itu ya. Semua memberikan kesan yang positif, artinya semua memberikan tanggapan yang cukup konstruktif ya kawan-kawan ya. Dan saya akan ketemu dengan salah seorang kawan saya ini yang belum sempat saya wawancara, kayaknya lagi asik dengan apa nih, dengan gadgetnya. Beliau adalah Mas siapa nih? Saikul Amin. Mas Saikul dari Desa Bangsri. Dari Bangsri. Nah, apakah Anda sudah ada yang pernah ke Kampung Pelangi? Benar? Sudah, ya. Nah, kalau Anda pasti sudah ngomong kono. Nah, ini saya tanya ke netizen nih. Oh iya. Nah, Mas Saikul, Mas apa? Mas Saikul Amin ya. Adalah beliau ini dari Desa Bangsri ya, Desa Bangsri. Cerita Mas, gimana Mas Bangsri Mas? Ya, silakan. Bangsri itu sebenarnya dipegang dulu. Oh ya, maaf. Silakan. Untuk Bangsri sendiri itu sangat menarik karena desanya itu desa di tengah-tengah. Jadi samping itu ada ladang-ladang dan dia itu di desa di tengah-tengah, dan di tengah-tengahnya itu ada berwarna-warni Kampung Pelangi itu, dan di utaranya baru diproses untuk nanti bunga kelosianya. Nah, untuk kedepannya Kampung Pelangi ini nanti bisa berkolaborasi dengan desa-desa wisata di sekeliling, salah satunya di desa wisata Tempuran, terus Bukit Kunci. Nah, itu nanti bisa kita paketkan atau mungkin nanti kedepannya bisa untuk ada paketan jeep juga. Kolaborasi Mas ya? Iya, nanti untuk kedepannya kayak gitu Pak, ya, karena biar lebih menarik Pak. Karena kita kan punya potensinya mungkin terbatas ya, tidak sebanyak yang ada di sini mungkin ya. Kita bisa tutup itu dengan saling berkolaborasi di kawasan Blora. Iya. Mungkin untuk Kampung Pelangi sendiri menjual di remaja Pak, jadi remaja sama anak-anak. Nah, nanti kolaborasi. Ya? Oh ya, ya sementara itu dulu Pak. Nah, ini karena, selain Mas siapa tadi? Saikul Amin. Ya, ada juga ada dua orang yang dari mana? Dari Bangsri ya. Beliau adalah seorang apa nih? Seorang seniman. Nah, siapa nih namanya nih? Saya dari Gunadarma. Mas Gunadarma? Iya. Wah, ini apa keahlianmu Mas? Saya seniman. Seniman orang meyakinkan gitu. Seniman apa? Mural ya? Mural, patung dan sebagainya. Kalau itu seniman rupa berarti ya? Rupa. Lihat di channel YouTube saya Guma. Langsung promosi. Saya punya keahlian mematung. Apa yang dihasilkan dari tangan Mas Gunadarma ini? Seni rupa, lukisan bisa, patung bisa. Yang bikin celengan itu ya Mas ya? Ya, saya juga salah satunya itu ya. Pengrajin celengan karakter dari Bangsri. Apa itu celengan karakter? Celengan berbahan gipsun yang berbahan itu yang disukai anak-anak karakternya itu. Contohnya seperti Mickey Mouse dan sebagainya, Doraemon. Banyak dijual di alun-alun juga. Oh gitu putihan. Ya. Dan warnanya sendiri. Dan kabarnya mereka bisa ikut terlibat dalam kegiatannya Mas Guna ini ya di Bangsri ya, misalnya dalam bentuk paket wisata yang mereka akan aktivitasnya akan ikut
dalam mewarnai atau itu sudah juga ditawarkan ya Mas ya? Sudah itu sudah menjadi paket wisata. Apalagi nih selain itu yang dibuat apa nih Mas Guna nih? Di Bang Sri, kok mikir? Apa ya? Termasuk ini ya yang kreatornya bikin Kampung Pelangi itu juga juga ya, memanfaatkan apa nih sampah, ya kan? Iya, untuk plastik bekas itu atau botol-botolnya jadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan suatu memanfaatkan lahan limbah sampah plastik. Limbah sampah, iya. Keren loh. Nih ya kreatornya kawan-kawan, bisa dilihat wajahnya. Wes di bojo tuh Mas. Sudah. Tak kelar ngomongin single Mas. Anak saya 2. Oh, anak 2 ya. Keren ya. Ini ya kawan-kawan ya, kreatornya Desa Bangri ada berdua Mas Saiful Amin dan juga Mas Gunadarma ya. Benar ya? Iya. Oke, sampai ketemu kawan-kawan di Bangsi dan ketemu sama beliau ya. Pasti akan sangat semangat untuk memandu Mas ya. Iya, insyaallah. Akan ramah. Oke, gitu ya. Makasih ya. Iya. Kawan-kawan berdua atas informasi yang sudah diberikan. Wah, keren ya. Jadi itu kayaknya sudah banyak sekali tadi yang sudah saya wawancara, dan apakah ada masih yang terlewatkan? Saya masih akan lihat ini. Ternyata kayaknya sudah semua deh. Sudah semua kawan-kawan yang masih ada satu lagi kawan-kawan. Ada satu lagi namanya Mas Kasian. Beliau berasal dari Desa Tempel Mahbang. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin itu dulu informasi yang bisa saya share atau saya bagikan kepada teman-teman sekalian di siang hari ini. Kebetulan saya sedang berada di Dusun Penting Sari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi tidak ada habis-habisnya nih kalau saya mau eksplor sini. Nanti akan ada menu makan siang kita adalah mangut lele ya. Mangut lele itu juga salah satu andalan dari desa wisata Penting Sari. Itu adalah mangut lele kawan-kawan. Ini masih disiapkan ya, nanti kita lihat seperti apa olahannya. Nah ini kita lagi di presentasi kan tentang bagaimana membuat wayang dari rumput. Iya, itu ya. Jadi hal-hal sederhana itu ternyata bisa dijual ya kawan-kawan. Di sini, Pak. Ya, semangat sekali. Pertama kita bikin kepala dulu Bapak Ibu, cerita dulu ini. Nah, kita bikin kepala. Ini adalah kepalanya. Ini rambutnya. Ini adalah hidungnya. Langkah kedua kita kepang. Tahu kepang Bapak Ibu? Tahu. Bisa? Oke, kepang kita bikin pundaknya. Nih. Terus selanjutnya kita bikin pinggangnya. Bisa bikin pink. Nah ini saya tadi ya, yang satu orang yang belum sempat saya wawancara adalah Mas Kasian. Nih sahabat saya nih dari Desa Tempel Mahbang. Pokoknya pengalamanmu Mas. Pengalaman di kalau Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak pangkatnya ini lagi di gede Desa Wisata Penting Sari. Ini loh ya. Kali ini kita sedang belajar membuat wayang suket. Mungkin Mas Joko bisa kita nanti setelah ini bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana proses pembuatannya. Mendong Bapak Ibu. Dan infonya wayang suket ini laku per biji 15.000. Nah semahal itu. Bagaimana nanti kita simak bareng-bareng. Gitu ya Mas Kasian. Thank you nih, senang ya Mas ya sini ya. Sangat inspiratif toh? Ya. Iya, oke. Mas Kasian dari Desa Tempel Mahbang. Nah ini saya akan akhiri dulu live streaming saya di siang hari ini karena saya sedang diajak untuk ini ya praktek nih bahan bakunya nih. Praktek membuat wayang dari suket. Wayang suket tahu Mas? Nah ini mungkin bisa kita ini ya. Wih, bisa kita lihat ya seperti apa. Nah, keren ya nih saya sama Mas Kasian nih. Ya. Dulu sebelum ada erupsi Merapi dulu banyak di aliran Sungai Kuning. Cuman sekarang sudah habis
terbawa erosi Merapi. Kita ini mendatangkan dari Minggir, Bapak Ibu. Ini namanya apa Pak? Mendong. Mendong. Oh, yang ini kita pakai Ya, ini. yang Hampir sama dengan Ya. bahan yang kita. Iya. Betul. Ya. Siap. Sudah dapat semua? Sudah. Kita hitung dulu. Minimal 11. Minimal 11 batang dulu, dihitung dulu. Oh, kalau di ini. Oke, yang 10 nanti ambil ini ya. Satu ini jadi satu wayang ya? Om Wilaheng. Amitabha. Kurang nanti bisa minta mbaknya yang sebelah. Sance. Mari kita membuat wayang dari. Maksudnya ini saya buat tutorial nanti, Pak. Oh, boleh. Sip. Sudah siap untuk bikin wayang rumputnya? Oke. Pertama, kita ambil satu dulu. Oke, satu. Langkahnya satu dulu. Langsung di video. Ya, Mas, satu. Ambil satu. Langkah. Sudah? Kita bikin angka 7. Angka 7. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Panjangnya berapa senti, Pak? Kira-kira berapa senti? 3 atau 4 senti ya? 5 senti. Oh, 5 senti ya begini. Ya. 2, 3, 4, 5. Sudah? Begini. Saya mau nanya dulu. Angka 7 itu menghadap kemana? Menghadap ke kiri. Kanan, kiri? Kiri. Enggak. Kiri. Angka 7 itu menghadap ke kanan, ke kiri? Ke Kiri ya, kiri. Dari dulu sampai sekarang sampai besok. Angka 7 tetap menghadap ke kiri. Jangan sampai dibolak-balik. Nanti kalau dibalik enggak jadi. Oke, angka 7 sudah. Menghadap ke kiri. Sekarang kita mau bikin hidungnya. Hidungnya mau yang panjang atau yang pendek? Salah satu paket wisata yang dijual oleh Desa Penting Sari. Jadi rumput mendong ini akan Panjang. jadi wayang nanti. Lihat aja. Tergantung dari kita ya. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang pingin pendek, lipat kita yang pendek aja. Gini aja. Kita lipat ke dalam. Oke. Bawahnya kita lipat ke dalam kayak gini. Kita jadikan satu ke atas. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oh, begitu. Ya. Ke dalam. Kayak gini. Oke. Saya nggak kelihatan Ya, betul. Ini teman-teman, dilipat ke dalam. Nah, jadinya kayak gini. Tik tik tik. Nah, setelah angka 7 itu dilipat ke dalam. Tik, tik, tik. Nah, kayak gini ya. Sudah? Kawan Angka bisa 7 boleh tetap angka 7. boleh praktek duluan selalu juga. dipegang jadi satu. Ya. Jangan dilepas kayak gini ya. Selalu dipegang jadi satu. Oke, pegangnya tangan kiri. Kalau enggak, oke. Kiri. Oke. Ya, tangan kiri pegangnya. Oke. Ini ya. Oke, sudah? Langkah selanjutnya kita ambil satu batang baru. Oke. Ambil satu batang baru. Ini ada berapa batang Mas? 11. Ada 11 ya. Sudah ambil satu? Oke. Kalau saya nggak pakai mic kira-kira kedengaran nggak ya? Dengar Pak. Biarkan saja, Pak. 7 ditekuk. Ini ya. Ini glorong. Oh iya. Misalkan saya tempelkan di sini di depan atau belakang? Sini. Nggak kelihatan kok. Misalkan. Di depan ya. Sini depan. Depan. Ya, depan. 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 Kita nggak usah apa ya? Diambil satu lagi. Tapi jangan ditumpuk, dijejer. Depan loh. Ini kan tangan kita. Jadi muka nanti. Kita hanya mencari kesepakatan biar nanti nggak ribet ya. Sini depan, sini belakang ya. Ya. Kita sepakat sini depan, sini belakang. Ya. Ya. Kita tempelkan di depan. Yes. 6 kali. Ya. Samakan rambutnya. Pak, boleh tok, Pak. Nggih. Tapi lebih bagus. Tempelkan di depan. Di bawahnya itu samakan rambutnya. Oh iya, rambut. Nah.
itu sama rambutnya. Di depan tapi ya. Sama ya? Oh, sembrono. Kalau gini, yang tegak lurus kita lihat pakai yang membentang ke kanan, yang buat lihat yang ke kanan. Kita putar ke belakang. Yuk, kita putar ke belakang. Ya, sampai ke depan lagi, sampai ke sini. Saya tidak begitu mahir kawan-kawan membuat hal kayak ginian. Sampai ke depan, Bu. Sampai ke depan, tapi yang dua itu dilewati dulu. Ya. Nah, naik ke atas lurus. Baru turun ke belakang bawah. Ya, belakang bawah. Saya sudah cepat. Nom-nom. Semuanya terus ini. Ini kan. Kalau sudah, cara seperti ini berulang sampai 6 kali dihitung dari yang pertama. Maksudnya kita ambil satu lagi, tempelkan di bawahnya, caranya sama persis. Caranya sama persis. Apakah Anda bingung? Sama. Apakah Anda bingung? Ternyata saya cukup bingung ya. Karena ini pelajaran anak saya. Ternyata faktor umur itu mempengaruhi. Sangat ya, sangat. Saya percaya itu. Ternyata kita tidak terlalu cepat bisa ngikutin ya kawan-kawan, meskipun terlihat sangat mudah. Saya bingung ya kawan-kawan, harus bagaimana? Mas kasihan ya mas? Masih bingung? Masih bingung? Yang barusan dimasuk. Kenapa kita jadi mikir seperti ini mas ya? Nah, ini ya. Ambil lagi. Gimana kawan-kawan? Nah ini lagi prakteknya. Diratakan gini, yang sudah. Nah, biar enak. Nah. Oke. Terus ambil lagi ya? Satu. Ambil lagi satu. Oh ya, ini dari Palon ya, Mbak siapa namanya? Mbak Fia. Mbak Fia, gimana Mbak? Taruhnya di depan. Keren ya? Oh ini nggak boleh ditumpuk ya? Simpel. Ya gitu aja. Yang penting taruh di depan gini. Ini tekuk ke belakang, naik, turun, muteri tangan. Kan? Gini. Gitu. Ini. Nah, Satunya lagi ya? terus nggih. Kawan-kawan, ternyata saya gagal ya. Teman-teman saya sudah membuat sedemikian rupa. Saya masih seperti ini kawan-kawan. Saya harus mengatakan bahwa ini tidaklah mudah. Oke. Sudah belum? Gini kan? Nggih, terus ambil lagi. Mbak ini diginin aja. Nah, jadiin satu biar enak. Terus ini taruh di depannya. Nanti. Ini maaf. Ya, ini taruh di depannya gini. Ini tekuk naik, turun, kan sudah ngikat. Oh, tinggal lurusin aja ya Pak ya? Oke, jadi sudah jadi bajunya ya, jadi badannya nih. Nah, kalau sudah gini dibalik lagi, dikasih kayak tadi. Oke. Tambah lagi. Saya tidak bisa mengikuti karena faktor U ya kawan-kawan ya. Jadi ambil lagi. Saya cukup balik, Mbak, cukup jelek nilai saya dalam hal prakaryan ternyata. Sama itu kan Mas Parmadi nih, Mas Parmadi. Sedulure nih, Mbak Ria lagi bikin wayang nih. Nah, itu kan? Gini. Yeah. Tuh kan yang tinggal dua atau semua tinggal dua. Ambil satu lagi. Tuh kan ada yang buat ngiket.
Ini ikat pinggangnya, nanti ini calon bokongnya. Oh gitu. Itu kan? Ikatnya terserah nih. Seorang ahli dan yang tidak Iya, ahli masih jadi seperti ini, yang ahli. Yang penting ininya sama. Ini jadi pinggang. Terus ambil satu lagi ini dikepang. Oke. Nyampe habis. Ya. Anu kira-kira sama. Dari yang panjangnya Kepang sama. biasa. Oke. Kepang kayak di sini cuman nyampe habis. Oke. Keren ya. Diikat Jadi Mbak, ininya ya, diikat jadi tengah. kayak jarinya apa Nggih, jari nggih. ini ya aksesorisnya yang di pinggang itu ya Pak ya. Nggih, jadi. Tuh Mbak Ria, Mbak Siska, bener ya Mbak Siska ya? Mbak Siska di rumah. Iya. Aku sak kecekelku ngomong ke. Ya kan, muni yo wes ben kita Lehernya kemana kemana, Pak Dodo? Sini. Lehernya dikepang. Benar gini. Tuh kan. Nggih, itu Ya, 6 kali sudah kawan-kawan 6. saya ternyata sudah mulai bisa mengikuti. 6 itu dibagi Ini memang 3 kerjanya jadi 2-2. anak-anak muda yang kreatif. Nah tuh Mbak Ria juga sudah bisa bikin. Dikepang jadi Ini satu. Mbak Siska juga sudah bisa bikin, ya kan? Mbak Siska dari Ini Palon. modelnya ngeten iki. Ini kan anu. Ambilnya dari mana? Satu. Nggih. Biasanya cewek pinter ngepang. Pak, mungkin hasilnya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Keren kan? Saya nanti akan pamerkan ke kawan-kawan saya bahwa saya bikinnya duluan jadi. Nah, ini nanti. Telu wae. Pak, ini setelah niki tidak pakai Pak. Sebentar. Oh iya. Bikin. Oke, terus ditali lagi ya Pak. Oke. Wih. Mbak Ria juga udah. Mau dibikin bokong gede apa kecil? Yang Terserah. gede aja Pak, yang gede Pak, yang sama Pak. Nah. Ini kan tinggal satu buat nalinya. Oke. Talinya seperti itu. Seperti ini. Tinggal diputer-puter. Talinya terserah ya muter-muternya ya. Nah, tapi harus dikasih sisa buat ngancingnya. Oh gitu. Untuk jangan terakhir tuh ya. Jangan ditumpuk buat. Oh gitu ya. Oh harus sini ya Pak ya. Iya. Nah, tinggal sisain satu. Jadi. Oke, keren banget nih Pak. Ini kan tangannya masih masih mendaplang. belum. Ini bikin pundak, ini bikin sikut. Nah, gini aja. Oke. Yang satunya tetap mendaplang atau bisa dibikin kreasi lagi ya? Bisa, yang penting sesuai tangannya. Oke, keren. Ini namanya wayang apa Pak? Wayang rumput. Wayang rumput dari bahan daun mendong. Ya, kalau di Blora itu namanya lingi ya kawan-kawan ya. Mendong. Biasanya banyak tumbuh di pinggir danau itu banyak sekali ya. Zaman atau dulu nggo tiker. Di rawa-rawa ya betul. Itu hampir sama sih Pak dengan yang dibikin topi itu. Bersama. Iya, itu lebih lebar ya. Oke Pak, makasih banget nih Pak. Wah, berkat panjenengan saya terselamatkan Pak ternyata. Terus setelah ini ya kawan-kawan. Ambil lagi yang tadi. Nih ya, keren ya Mas Gale. Nih. Tuh kan. Gimana Bu Wahyu? Jadi nggak? Saya itu dari tadi udah jadi. Gak percaya mesti. Berapa kali Pak? 3 sampai 4 kali aja Bu. Bikin lagi toh Pak? Iya. Kawan-kawan, gak ada yang percaya ya kalau saya yang bikin. Terima kasih. Siapa nih? Akang gitu. Selamat sore. Selamat siang ya. Mas Permadi, apa kabar? Di Malang apalagi di tempuran ini? Ibu Siti, Mas Giarto. Nah, itu ya antusias sekali kawan-kawan saya dalam mengikuti praktek membuat wayang dari rumput kayu mendong kan? Keren ya, wayang seperti ini kata si bapaknya tadi bisa dijual dengan harga 15.000 kawan-kawan. Ini mungkin yang dijual bukan rumputnya tapi movementnya ya, kreativitasnya yang keren lah menurut saya. Kalau dibikin modalnya mungkin nggak terlalu besar, tapi ternyata ini bisa jadi sebuah paket wisata yang cukup menarik ya. Teman-teman saya itu bisa beraktivitas dan mereka jadi mikir ya. Itu kan kawan-kawan saya dari 13 desa Seblora lagi serius membuat wayang. Sebenarnya topi yang mereka pakai juga sama ya, bahannya dengan yang dibikin wayang ini. Jadi dari dari rumput mendong atau daun lingi. Kawan-kawan kalau di Blora itu sering menyebutnya daun lingi. Gitu ya. Saya sudah bikin ya, sudah jadi.
Saya tinggal minta sama bapaknya tadi. Jadi nggak usah repot-repot. Tuh ya kawan-kawan ya. Baik, seperti itu dulu siaran langsung saya di siang hari ini. Kita menjelang jam makan siang di Desa Penting Sari atau di Dusun Penting Sari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Moga-moga informasi yang saya bagikan ini cukup bermanfaat ya buat kawan-kawan. Ika, Ibu Wahyu, terus Mas Oyot Jati, Mas Slamet Riyadi, juga Mas Giarto di Ungaran, Mbak Siti, Mbak Indah, Mas Tarmadi, dan juga Akang Gitu yang sudah bergabung. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lebih menyenangkan lagi, dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Nih menu makan siang juga sudah ready. Ada pisang, ada nasi urap ya atau gudangan, terus ada pepes ikan lele. Kayaknya sudah menanti kita ya. Dan ini juga saya bisa kasih lihat ya, beberapa alat-alat masak tradisional juga dipajang di sini. Ada tungku pembakaran, ada juga kuali ya. Ini kayaknya dibuat juga dari tanah liat. Juga ada centongnya, centong untuk masak ya. Ada sendoknya juga, semua terbuat dari batok kelapa juga ini. Keren kawan-kawan. Gitu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah jadi Bu. Ya Allah, cepet ya. Ketinggalan sampai. Biarin. Oh iya. Itu menunjukkan bahwa konsentrasi. Iya. Konsentrasi pantesan nggak nyampe bokong itu. Tuh kan saya sudah jadikan Pak. Bener gitu ya Pak ya. Kalau udah digabung jadiin satu terus. Ih keren ya. Hal-hal kayak gini aja Pak Doto bisa jadi sebuah kegiatan di dalam paket wisata ya. Dupungnya digabung jadi satu. Diikat sama pakai yang baru atau yang ngambil salah satu. Kalau ngambil yang baru nggak apa-apa. Jadi kan? Masih belajar membuat. Nggak punya saya habis ya bahannya. Kesuwan kene wis barok ae. Ini mungkin yang disebut oleh Pak Kartono Susilo di Cangkringan itu sebagai menjual movementnya ya Pak, spiritnya ya ini ya. Kita basis core-nya di wayang, tetapi kita bisa manfaatin jadi sebuah kegiatan menarik ya. Satu, muatannya budaya, wayang. Tapi kalau tatah sungging susah, mahal. Kedua, bahannya lokal. Harusnya kan rumput. Tapi karena sekarang rumput susah nyarinya, kita beli mendong. Mendong ya. Nah, kedua, muatan prosesnya ini adalah kesabaran, konsentrasi, ketekunan. Dan itu bisa melibatkan wisatawan ini untuk konsentrasi. Dipaksa untuk ini ya. Pada saat niat jadi, kalau bule itu jadinya segini aja. Nggak akan ke bawah karena waktu kita dibatasin hanya setengah jam. Oh gitu ya. Ya 2 setengah jam kita bawa pulang. Hasil karya saya taruh di tas di sini. Dan itu sesuatu yang menarik sekali buat mereka ya. Dan kita batasin karena waktunya dibatasin biar penasaran. Dan kalau kan nanti bosan, misalnya gamelan saya kasih 2 jam, bosan. Iya betul ya. Harus batasin waktunya. Harus ada rundown yang cantik untuk itu ya, begini itu ya. Nanti kalau grup ini dibikin. Kalau grup, ini misalnya grup 1, grup 2 di gamelan, grup 1 di sini, grup 3 di Bajak Sawah. Nanti ke rotasi. Di rotasi ya, artinya kegiliran ya. Dari 15 peserta ini, yang paling bagus hasil karyanya kita hitung ada 10 orang. Oh gitu ya. Grup 2 datang lagi. Bisa nggak kamu menghasilkan 10 wayang, lebih dari 10 wayang lebih bagus dari grup kedua? Dibikin sama-sama lomba gitu ya Pak ya? Kompetisi lah ya? Kompetisi. Gamelan juga sama. Nanti Pak Joker yang nilai. Mbah. Grup tadu nilainya 7,5. Nanti ribetnya apa Pak? Setelah mereka dapat nilai itu? Nanti disapakan yang panitia. Jadi ada disiapkan ribet juga buat mereka ya, biar kayak bersemangat gitu ya.
Dan untuk memulai ini biasanya kami mengundang misalnya 30 kepala sekolah, 30 guru kita undang ke sini kerjasama travel yang membiayain keberangkatan, saya biayain di sini. Kalau sudah nanti mereka akan, oh ini loh paketnya. Jadi memang tangannya gini Bu, benar-benar full activity ya di sini. Mereka tidak dibiarkan nganggur sekejap. Kalau nganggur itu berarti dia memang benar-benar tidak konsentrasi, atau mungkin pemandu rasionya kurang. Kayak ini tadi kan harusnya Pak Wawan sendiri, tapi nggak mungkin dia sendiri, harus dibantu ya. Di belakang satu orang minimal menghandle sekitar ya 10 ya maksudnya ya, 10 orang. Oke, itu ya. Jadi ada guiding yang memang harus rasionya harus mencukupi ya. Sudah ada yang ngurusin snack yang tadi sisa, terus sudah beresin yang sana, terus sekarang yang ngurusin drivernya sudah ada lagi, untuk makannya udah disiapkan. Jadi udah nggak usah ini ya, nggak usah mikir. Main dengan videonya, video itu bahan promosi untuk berikutnya. Betul, gitu. Itu saya tadi dari datang pun sudah dilihat, wah sudah ada timnya yang ini. Jadi semua berperan, ya kan? Saya yang nutup, saya yang buka, saya nanti yang nutup. Juga gitu. Nanti saya nggak ada, gantiin orang lain bisa. Keren Pak, keren. Dan itu menit waktu yang terbatas, tapi maksimal dalam ini ya, dalam fungsi. Nanti ada situasi juga yang misalnya pos 1 selesai, pos ini belum selesai. Kita pos alternatif, ada lagi dibelokkan dulu. Gitu ya. Supaya tidak menunggu. Ada skenario tertentu di mana ada kendala dari timingnya. Terus ada 2 grup. Ini grup namanya grup kering-keringan. Jadi ini basisnya kan tidak kotor. Satu lagi grup yang di sawah, air ya, nanam padi. Nah, kalau dari sawah nanti batik main gamelan kan nggak mungkin. Selesaikan dulu sini, betul ya. Selesaikan dulu sana. Harus juga disiapkan itu ya. Itu kalau di atas 100, ya kan. Nah, kalau itu di atas, itu 400. Artinya ini benar-benar di manajemen waktunya juga ya Pak. Karena semua harus dilaksanakan kan. Gitu. Dan mereka bisa enjoy, tapi sebenarnya kreator yang di belakang itu sangat sibuk ya, sangat. Ada situasinya, misalnya sudah sampai sini, ternyata makan belum siap. Kita harus setting gimana? Plan B-nya rubah. Langsung bikin satu kegiatan supaya mereka menyiapkan dulu. Ini ya Pak. Padahal ini sebenarnya untuk mensiasati bahwa ada sesuatu yang kan ini Rp0. Ini paketnya 10.000 per orang. Gitu ya. Modalnya kan 0. Ya, betul. Gamelan modalnya dari awal dan itu bisa dipresentasi keuntungannya sebenarnya dari situ Pak ya. Sangat tinggi sekali dan keren ya. Jadi kawan-kawan, ini tadi Pak Doto yang masternya ini, kawan-kawan di Blora pasti akan senang nanti kalau lu juga. Wayang saya lebih jelek daripada wayang Bapak ini. Nah, lebih keren dia kan. Oh gitu ya. Lebih jelek kan. Oh iya. Lebih bagus wayang saya. Iya. Tapi tidak masalah itu ya. Penting justru kita bilangin punya kamu keren. Padahal keren punya saya yang wah, artinya mongkrok ya Pak. Itu ya trip-tipnya dari Pak Doto selaku pengelola Desa Wisata Penting Sari. Banyak ya kalau kita explore, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ternyata di sini. Dan saya sangat takjub dan senang sekali selama berada di sini, kawan-kawan. Kayaknya waktu sehari kurang deh. Cuman kita nanti dibatasi cuma 1 hari, jadi nanti mungkin sekitar sore kita sudah balik menuju ke Blora. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Inspiratif apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan kita di Desa Penting Sari ini. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh kawan-kawan kita yang berasal dari 13 desa wisata, atau mungkin ada beberapa desa yang belum berstatus desa wisata juga ikut juga. Mereka bisa belajar ya bagaimana mengembangkan desa wisata itu ternyata tidak semata-mata hanya menyiapkan fisiknya saja, tetapi ternyata pemberdayaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam mengelola ini justru yang paling penting ya, bagaimana mereka bisa terlibat dan nanti nilai manfaatnya juga mereka sendiri akan merasakan itu. Jadi kalau saya lihat di sini sangat antusias sekali teman-teman saya, dan moga-moga ini jadi ini ya, jadi pembelajaran yang sangat berguna bagi pengembangan desa wisata di Blora. Begitu kawan-kawan. Gak ada habisnya kalau kita mau cerita di sini ya. Terus saya mau kasih informasi tambahan lagi, kawan-kawan. Ternyata masyarakat di Penting Sari ini cukup arif dalam menjaga konservasinya. Ini di sebelah rumah, di dekat rumah ini ternyata pohon-pohon besar itu
tidak serta-merta atau tidak mudah dirobohkan atau ditebang ya, sangat asri ya. Jadi tanaman-tanaman yang mulai tumbuh di sini tuh sangat memiliki konservasi yang sangat tinggi dan mereka sangat arif ya, artinya tidak menggunakannya secara berlebihan, secukupnya, dan selebihnya mereka tetap akan berfungsi sebagai tanaman pelindung di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi keren ya, mulai dari tanaman bambu, ini ada mahoni, ada tanaman manggis tadi juga saya lihat, juga ada kakao atau coklat di sana, kelapa juga cukup banyak tumbuh di sini, dan itu memberikan ini ya semacam nuansa kesejukan juga di sini kawan-kawan. Oke, seperti itu dulu. Kawan-kawan saya yang sedang bergabung, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.